Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Lesmana, nomor BP 18101152610509, kelas SI11, mata kuliah APSI 2, dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Ini adalah mimpi saya menjadi seorang digital entrepreneur dalam kurung di bidang IT. Di masa sekarang atau zaman modern, masyarakat sudah banyak mengenal dan mengerti apa itu IT. Dan juga adanya media sosial di zaman ini, saya memanfaatkan hobi saya yang suka bermain bola dan juga berjualan donat bola manis. Dengan berjualan bermacam-macam makanan dan peralatan sepak bola dengan perlengkapan olahraga lainnya, dan juga mempromosikan melalui media sosial dengan memposting foto barang tersebut ke media sosial seperti di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan forum jual beli yang ada di daerah saya. Dengan adanya media sosial ini, saya berharap dengan kemampuan IT saya juga bisa memajukan usaha berjualan barang-barang saya disukai oleh banyak masyarakat atau pembeli, terutama bagi anak muda yang suka hobi olahraga dan juga masyarakat yang suka makanan manis seperti bolu donat manis. Berikut ini adalah aksion saya yang saya lakukan pada pohon uang. Keluarga saya adalah keluarga petani kopi. Di sini saya dan keluarga saya sering menanam dan merawat bibit pohon kopi di ladang. Kami sering membeli pupuk agar pohon kopi subur dan berhubungan pada saat musimnya tiba. Setelah berbunga, kami menunggu sampai musim buah. Setelah musim buah kopi, lalu kami memanennya dan menjemur kopi itu sampai kering. Setelah kering, lalu kopi digiling dengan menggunakan mesin sampai kulitnya terpisah dengan biji kopi. Lalu ambil bijinya dan masukkan ke karung, lalu timbang dan jual ke gudang atau toko kopi. Lalu barulah mendapatkan hasil dari buah kopi tersebut. Bukan hanya cuma buah saja, kami juga menjual bibit kopi. Sekian adalah impian saya dan action yang saya lakukan di tanam pohon. Dan yang kedua, ada revolusi industri 4.0 di masa pandemi ini. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatis yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Hal tersebut tentunya menambah nilai efisiensi pada suatu lingkungan kerja di mana manajemen waktu dianggap sebagai sesuatu yang vital dan sangat dibutuhkan oleh para pemain industri. Selain itu, manajemen waktu yang baik secara eksponensial akan berdampak pada kualitas tenaga kerja dan biaya produksi. 6 bulan yang lalu mungkin kita masih mencibir dan mungkin tersenyum. Apa mungkin era ini akan berjalan? Apa mungkin kita siap dengan sumber daya yang ada? Apa mungkin kita akan bergeser ke sana? Ini semua hanyalah jargon semata. COVID-19, virus mematikan dengan penyebaran yang sangat cepat, telah mematikan sendi-sendi perekonomian di Cina, Italia, Korea, Iran, dan sekarang di seluruh dunia. Sendi-sendi perekonomian mengalami lockdown, perindustrian stagnan dan cenderung menurun, transportasi berhenti, dan proses pendidikan terhambat yang ujungnya berimpas pada kekhawatiran dan efek psikologis masyarakat. Perubahan paradigma Indonesia meskipun tidak menerapkan lockdown secara masif, namun kebijakan belajar di rumah bagi siswa mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, serta kebijakan beberapa perusahaan untuk work from home yang pada awalnya tidak memungkinkan dilaksanakan, namun saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Pada minggu ini, para pengajar yang awalnya enggan bermain dengan teknologi pengajaran berbasis online akhirnya terpaksa dan selanjutnya merasa dipermudah dengan adanya teknologi berbasis online. Pengerjaan secara online bak jamur tumbuh di musim hujan. Para pengajar menikmati mengajar di rumah dan siswa yang pada umumnya berada pada generasi Z lahir antara tahun 1995 sampai dengan 2010
Sehingga saat ini pada kisaran usia 9 sampai 24 tahun yang lebih nyaman tinggal di rumah, merasa happy dengan metode belajar saat ini. Bagi pelaku perdagangan dan industri Indonesia, minggu ini juga mengalami perubahan yang drastis. Work home yang pada umumnya di Indonesia dianggap sebagai suatu kejanggalan dan dianggap tidak produktif. Dengan adanya virus corona ini telah memaksa sebagian CEO, direktur dan pejabat untuk menginstruksikan bekerja dari rumah. Aplikasi-aplikasi meeting online pun pada akhirnya menjadi suatu kewajiban untuk diinstal di gadget masing-masing. Apakah pekerjaan jadi terhambat? Ternyata tidak. Meeting-meeting yang awalnya harus bertatap muka akhirnya dilakukan secara online, yang tentu saja dapat menghemat dari sisi waktu dan biaya. Ada juga perubahan strategi industri. Jika ditanya kapan virus ini akan selesai, maka tidak ada yang tahu kapan virus ini berakhir. Apakah kita tetap diam dan menunggu bergerak seperti biasa setelah virus ini hilang? Bisa saja ini menjadi sebuah pilihan, dan sebelum bergerak bisa pastikan akan sangat berat bagi industri untuk maju selangkah. Sebelum itu terjadi, industri harus segera merubah strategi dan mengubah dari industri yang biasanya menuju industri yang siap digital. Beberapa perubahan yang harus disiapkan. Pertama, Internet of Things atau IoT, sebuah konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Perusahaan-perusahaan kelas dunia telah melakukan ini dalam proses prosuremen, distribusi dan logistik yang semua diatur oleh teknologi berbasis data. Proses seleksi vendor dalam procurement sudah tidak memerlukan interaksi manusia lagi. Yang kedua, artificial intelligence. Jika Internet of Things menjadi suatu habit dalam perusahaan, maka data-data akan banyak terkumpul. Kumpulan-kumpulan data inilah yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula artificial intelligence dalam membuat prediksi. Dengan artificial intelligence, divisi pemasaran akan semakin mudah dalam mengambil keputusan terkait strategi marketing, dan produksi akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan proses produksi. Yang ketiga adalah sistem integration. Sistem integration atau integrated sistem merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam suatu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Integrated system sangat penting dalam mengintegrasikan proses design, proses budgeting, fotokopi, mintelia, dan produksi planning, dan manufacturing, processing, perubahan kebutuhan needs dari konsumen yang cepat, dan persaingan dari komputer yang ketat mengharuskan seluruh sistem dari suatu perusahaan bergerak dengan cepat dan terjalin secara sinambung. Yang keempat, cyber security. Persaingan yang ketat menjadikan keberhasilan, integrasi, dan ketersediaan informasi suatu keharusan. COVID-19 telah menyadarkan dunia pendidikan dan dunia industri untuk memanfaatkan teknologi digital dalam keseharian. Dengan COVID-19, selama 5 tahun ke depan, perusahaan industri diprediksi akan mengalokasikan kesekian proses dari pendapatan tahunan mereka ke kebutuhan solusi internet untuk industri. Dengan COVID-19, dalam 5 tahun ke depan, sebagian perusahaan diprediksi akan mendigitalkan seluruh bisnis prosesnya. Perusahaan diprediksi akan mendigitalkan seluruh bisnis prosesnya, baik secara horizontal dari semua divisi atau unit, maupun secara vertikal dari jenjang bawah sampai atas. Dengan COVID-19 akan memuluskan revolusi industri 4.0 dalam meningkatkan produksi dan meningkatkan efisiensi. Dari pengalaman virus ini, sektor industri diharuskan memproduksi bahan mentah dan energi yang lebih sedikit. Revolusi industri 4.0 memungkinkan produksi dan efisiensi sumber daya yang telah tinggi. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang tepat untuk produksi yang sifatnya
berkelanjutan dan efisiensi. Dari kasus pandemi ini saya juga menciptakan peluang usaha, yaitu berjualan donat manis dengan menggunakan aplikasi PHP, yaitu berbasis web. Saya akan membuat aplikasi belanja online di masa pandemi ini agar mempermudah pembeli untuk belanja di toko saya. Yang dimana yang pertama mereka membeli dengan pergi ke toko, sekarang bisa membeli melalui online. Dan pengirimannya bisa melalui Gojek atau JNT atau pengiriman dari pihak kami sendiri. Dan kami siap mengantar ke lokasi pembeli dan bisa juga membantu pemerintah dan pembeli atau masyarakat agar tetap di rumah. Rancangan digital entrepreneur saya menggunakan 4C. 1. Sistem informasi penjualan donat bulat manis secara online berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Suatu usaha yang bergerak di bidang donat bulat manis yang berlokasi di Jambi, di mana dulu untuk membeli donat kami dilakukan secara tradisional, yaitu bertemunya antara pembeli dan penjual di tempat di mana toko berada karena keterbatasan waktu penjualan, di mana permintaan konsumen semakin meningkat dan membutuhkan respon tanggapan yang cepat untuk memenuhi suatu kebutuhan pelayanan yang mudah, memuaskan dan pembentukan pasar yang lebih luas untuk lebih dikenal dan dilirik oleh konsumen dari berbagai daerah. Maka saya akan membuat aplikasi penjualan toko online berbasis web, di mana mempermudah pembeli dengan bisa memesan melalui online dan kami mengantarkan ke lokasi. Dan saya akan membuatkan use case diagramnya penjualan donat manis saya seperti yang digambar ini ya, karena digambar tidak jelas maka tidak bisa saya jelaskan. Nanti akan berlanjut ke dalam program web saya yang berikut ini adalah rancangan entertainment, yaitu use case diagram donat bulat manis saya. Seperti ini, yaitu admin, ada user ke bawah. Dan ini adalah program saya, yaitu donat bulat manis berbasis web. Lalu buka Examap, klik admin. Untuk masuk ke web donat saya, masukkan nama webnya ya, situs webnya. Ini tampilan saya, judul donat bulat manis, nama Muhammad Chandra Lesmana, nomor BP 18101152610509, kelas SI 11, mata kuliah APSI, dosen pengampu Ibu Erdisna Eskom Mkom. Ini untuk menu. Testimoni, masukkan komentar Anda, contohnya ya seperti nama saya sendiri, mail, ntar berhasil, tentang kami ya, pengiriman cepat. Untuk info login admin, masukkan nama admin, ini tampilan profil admin, ada nomor, kode produk, harga, dan ini data admin. Ini untuk melihat jumlah produk di sini. Donat, untuk menambahkannya ada di sini, dan ini untuk laporan admin, transaksi, dan produk dan makanan. Untuk mencari makanan, silahkan klik tombol cari sini, misalnya misalnya namanya banana crispy, cari data, nah bukan namanya banana crispy. Nah,
maka keluar banana crispy. Lalu kita kembali. Ada juga bisa juga untuk login customer di sini ya. Login customer, kalau sudah ada namanya tinggal klik sini, misalnya nama, password. Itu tampilannya seperti ini. Jika belum ada akun, bisa membuat akun. Contohnya kita keluar dari akun, lalu login customer, lalu daftar. Nah, nama lengkap kamu misalnya Lesmana, alamat Jambi, telepon ini, username, passwordnya. Lalu login kembali, klik yang nama yang daftarkan tadi. Ini untuk tampilan home dari customer. Sini untuk menu, ada menu donat, lihat menu donat, testimoni. Dan untuk melihat database-nya ada di sini. Database-nya ya, database donat ini. Sekian program web dari saya, Muhammad Chandra Lesmana, nomor WP 18101152610509. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.